Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pemirsa El Sinta TV yang berbahagia, senang sekali saya Fadli Muhammad kembali hadir menjumpai Anda dalam acara Ramadan bersama Ustadz. Acara ini terselenggara berkat kerjasama El Sinta TV dengan Stimik Muhammadiyah Jakarta. Bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kami di studio, silakan hubungi nomor telepon 021 252 0666. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah toleransi beragama, dan seorang narasumber yang akan membahas tema kita adalah Ustadz Faiz Rabdi Husnan M.Com. Beliau adalah Ketua Stimik Muhammadiyah Jakarta. Kita temui Ustadz Faiz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Baik, alhamdulillah. Kita ketemu lagi Ustadz. Iya, sama-sama. Berkaitan dengan toleransi beragama, gimana Ustadz? Ya mungkin saya kutip dulu ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan ayat kaitannya dengan toleransi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ithmul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya persaudaraan sesama mukmin itu adalah bersaudara. Fa aslihu, maka damaikanlah di antara mereka, di antara kamu sekalian. Baina akhwaikum wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu sekalian la'allakum turhamun, kamu dirahmati. Pemirsa El Sinta TV rahimakumullah, ayat ini sesungguhnya menerangkan kepada kita semua bahwa setiap mukmin itu bersaudara. Justru jika ada konflik di antara sesama mukmin, hendaklah damaikan di antara kamu sekalian agar kamu sekalian mendapati rahmat Allah. Ayat ini jelas menunjukkan la'allakum turhamun, agar kamu dirahmati Allah. Pemirsa El Sinta TV, persaudaraan di antara mukmin kadangkala seperti kita temui ada gesekan-gesekan. Seringkali gesekan-gesekan itu banyak disebabkan, menurut bacaan saya, disebabkan karena perbedaan politik. Belakangan juga, dan juga jauh sebelumnya, juga karena perbedaan-perbedaan mazhab atau cara pandang terhadap agama. Perbedaan cara sholat, perbedaan cara termasuk tarawih, cara menentukan awal bulan puasa, dan lain sebagainya. Meskipun belakangan perbedaan itu sudah agak menipis, sudah agak cair. Namun demikian, kalau kita ingin langgeng persaudaraan kita, ayat ini menunjukkan, mengajarkan kepada kita semua, agar kita dirahmati. Rambu-rambu berikutnya adalah ayat yang kedua, dari ayat 9 sampai dengan 13. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Yang pertama adalah la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengolok-olok suatu kaum terhadap kaum yang lain. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Dan setiap wanita janganlah mengolok-olok terhadap wanita yang lain. Ayat ini jelas, siapapun yang mengaku mukmin tentu saja tidak dibenarkan mengolok-olok saudaranya. Mengolok-olok bisa dalam pengertian merendahkan, merasa dirinya hebat. Wah, itu kok sholatnya begitu, atau puasanya cemen, atau mungkin seringkali kita jumpai di antara kita, tetangga kita, saudara kita yang mudah mengolok-olok. Ini pangkal permusuhan. Hal sepele, tetapi seperti kata pepatah, lidah tak bertulang. Meskipun tidak bertulang, tetapi bisa menyakitkan. Ini bisa menimbulkan permusuhan.
Tidak banyak kita jumpai di Jakarta begitu mudahnya tersulut perkelahian, tawuran antar kampung gara-gara perkataan, gara-gara olok-olok. Dalam pengertian ini tentu saja bagi mukmin tidak dibenarkan mengolok-olok. Apapun cara pandang agama, apapun perbedaan mazhab, apapun cara beragama, cara sholat dan sebagainya. Karena boleh jadi di dalam ayat itu disebutkan asa ayakunu khairam minhum. Boleh jadi mereka lebih baik daripada kita. Dan perempuan-perempuan yang kita olok-olok boleh jadi mereka itu lebih baik dari kita. Jadi tidak ada jaminan bahwa kita yang seolah-olah merasa paling benar. Ayat berikutnya juga disebutkan wala tanabazu anfusakum, dan janganlah kamu sekalian mencela dalam pengertian tentu merendahkan, menghina, siapapun tidak ingin dihina. Jadi kalau kita ingin memperlakukan orang lain, perlakukanlah terhadap diri sendiri. Kalau diri sendiri tidak ingin dihina, maka jangan menghina orang lain. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah memberi gelar dengan gelar-gelar yang buruk, yang tidak disukai, kira-kira begitu. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman, yang demikian itu seburuk-buruknya kefasikan setelah keimanan. Ini yang ayat ini sudah sangat jelas bahwa sesungguhnya kita dianjurkan sekurang-kurangnya ayat ini, meskipun nanti ada ayat lanjutannya, tidak mengolok-olok, tidak mencela, dan tidak memberi gelar-gelar buruk. Kadang kita sering jumpai di satu kampung dengan gelar sebutan-sebutan, si krempeng, si tompel, itu gelar-gelar yang tidak disukai. Cobalah kita lihat Nabi memberikan gelar kepada sahabatnya, Abu Bakar dengan As-Siddiq, yang jujur, Umar Al-Faruq, kemudian Utsman Dzun Nurain, kemudian Ali dan karamallahu wajhah, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi pun memberikan gelar-gelar yang baik. Saya pikir kita mesti istirahat dulu, Ustaz. Gitu. Ya, nanti kita lanjutkan lagi, Ustaz, pembahasan kita. Pemirsa, nantikan pembahasan tentang toleransi beragama setelah tayangan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Ramadan bersama Ustadz. Acara ini terselenggara berkat kerjasama El Sinta TV dengan STIMIK Muhammadiyah Jakarta. Bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kami di studio, silakan hubungi nomor telepon 021 252 0666. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah toleransi beragama, dan narasumber yang membahas tema tersebut adalah Ustadz Faiz Rabdi Husnan MKom, Ketua STIMIK Muhammadiyah Jakarta. Kita lanjutkan diskusi kita bersama Ustadz Faiz. Ustadz, memang masalah toleransi ini ya tidak saja masalah antar agama, tapi juga di dalam satu agama pun ini selalu ada. Ya, ada gesekan yang ujung-ujungnya ya keributan, perpecahan. Gitu. Nah, ini kira-kira seperti apa nih, Ustadz? Ya, banyak kasus sekarang ini orang merasa paling. Kalau nggak ada saya, nggak akan bisa begini. Gimana, Ustadz? Ya, untuk menjawab itu memang saya mungkin perlu cerita kisah anak-anak antara belalang dan anjing. Jadi suatu saat belalang dan anjing ini ingin lomba adu hebat antara mana yang lebih hebat, lompatan antara anjing dan belalang. Kemudian si anjing nantang, karena yang nantang duluan anjing, bilang, ayo belalang, mana yang lebih hebat lompatanmu? Pasti aku yang lebih hebat, aku yang lebih unggul. Nah, ukurannya apa? Itu ada pagar 2 meter yang bisa melewati, maka dia layak pemenang. Tentu saja anjing dengan tubuhnya yang lincah bisa melompati pagar, sementara belalang tidak bisa. Nah, betul kan kata anjing, aku yang menang. Tunggu dulu, kata belalang, itu kan ukurannya kamu yang menentukan. Kriterianya kamu yang menentukan. Sekarang kriterianya aku yang menentukan. Siapa yang lompatnya bisa melebihi tubuhnya berkali lipat, maka dialah yang menang.
Iya. Nah, anjing melewati setelah dihitung 5 kali tubuhnya. Sementara anjing bisa 20 kali lipat lompat di tempat melebihi dari ukuran tubuhnya. Kata belalang, kali ini aku yang menang. Oke, kata anjing, kita bikin kriteria yang lain. Tidak perlu, kata belalang. Apa yang bisa kita ambil, kata belalang, itu setiap hewan, apalagi setiap manusia, ukurannya beda-beda. Sepatu kita, Pak Fadli, beda ukurannya. Saya mungkin ukurannya 40, mungkin Pak Fadli mungkin 39 atau 41, dan seterusnya. Setiap kita punya ukuran beda, baju kita punya ukuran beda. Maka tidak bisa mengukur keberagamaan seseorang itu dengan ukuran kita. Betul. Jadi hewan dan anjing itu adalah pelajaran berharga bahwa tidak bisa mengukur kehebatan anjing dan ukuran anjing, mengukur kehebatan belalang dan ukuran anjing, atau mengukur kehebatan belalang dan ukuran anjing. Itu tidak bisa. Maka apa? Ayat Al-Quran tadi sudah jelas. Jangan mengukur keberagamaan seseorang dengan ukuran kita. Tadi rambu-rambunya jelas, la yaskhar. Janganlah mengolok-olok. Oleh sebab itu, jangan mengolok-olok keberagamaan seseorang dengan ukuran keberagaman kita. Karena boleh jadi perjalanan spiritual seseorang itu berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, itulah yang dimaksud. Begitupun tadi disebutkan, wala talmizu anfusakum. Jangan mencela. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga, wala tanabazu bil alqab, dan janganlah memberi gelar. Itu yang buruk. Ya, yang buruk dengan julukan-julukan yang tidak disenangi. Wa man lam yatub, jika tidak taubat itu artinya kembali ke fitrah kita ya suci, ya bersih, tidak suka mengolok-olok. Nah, itu yang syarat utama. Meskipun ayat berikutnya juga disebutkan jangan berprasangka dan lain sebagainya. Jadi bagaimana berhadapan bertoleransi, yang paling mendasar yang diajarkan Al-Quran adalah itu. Ya, di tengah-tengah kita juga kan sering kali itu mengolok-olok ini jadi masalah yang tadinya sepele kemudian mengakibatkan hal besar. Betul. Nah, Betul. Tapi kita terima dulu sebelum siap. kita bahas itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu, di mana? Ibu Dian di Jakarta Barat. Bu Suryani di Jakarta Barat. Silakan Bu, pertanyaan Bu. Ini Pak, saya punya suami saya tuh sering pergi malam. Agak keras Bu suaranya Bu. Bu Dian. Ya, terputus ya? Aduh, sayang sekali Bu Dian. Ya, baik Ustaz. Berkaitan dengan mengolok-olok nih Ustaz. Ya, kadang ya di tengah kehidupan kita juga kan ada anak kecil. Ya, dalam hidup bertetangga ini juga kadang sering kali menjadi masalah kecil jadi masalah besar. Anak kecil memperolok-olok temennya, tapi kemudian orang tua tidak terima. Akhirnya ada perpecahan di antara di antara keluarga, di antara tetangga. Gimana Ustaz mensiasati hal ini supaya tidak terjadi? Ya, memang kalau pikiran normatif, mestinya ada yang ngalah. Itu kalau pikiran normatif. Betul. Tapi dalam praktek di lapangan seringkali kadangkala kedua belah pihak tidak ada yang mau ngalah. Ayat pertama yang saya bacakan, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina. Jadi dalam posisi yang sudah sama-sama tidak mau kalah dan sama-sama mau menang, ya memang ada saudara yang lain fa aslihu yang mendamaikan. Yang mendamaikan di antara mereka baina akhwaikum. Itu. Jadi tinggal yang melerai, yang menjadi hakim, yang pendamai itu adalah orang-orang yang tentu bisa diterima kedua belah pihak. Baik, kita terima dulu telepon berikut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu, di mana? Ibu Azizah. Ibu Azizah, silakan Bu Azizah, pertanyaannya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, saya juga Bu Azizah, volume TV-nya dikecilkan Bu. Ibu bicara di telepon aja. Kan saya di rumah mengadakan pengajian. Iya. Oh iya. Ya, dikecilkan Bu volume TV-nya. Pengajiannya saya referensinya kitab
Ibnu Katsir. Iya, tafsir Ibnu Katsir. Terus hadisnya hadis Sahih Bukhari. Iya. Saya sampaikan itu kepada jamaah. Iya. Kemudian lingkungan itu mengolok-olok, katanya itu pengajian di Bu Haizah itu katanya pengajian Muhammadiyah, katanya gitu. Padahal saya kan menyampaikan apa adanya di Ibnu Katsir dan apa adanya di Sahih Bukhari gitu. Betul. Nah, pertanyaannya? bagaimana saya menyikapi orang-orang tersebut? Baik. Itu Iya, saja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Ini gimana kasus Bu Azizah ini? Ada nasihat dari Pak Habibie. Ya. Ketika beliau banyak dikritik kaitannya pesawat, ketika beliau menjadi presiden, ada nasihat yang luar biasa. Dia mengatakan, ketika orang sibuk mengkritik, mencela, kemudian menjelek-jelekan saya, itu tandanya mereka sayang kita. Artinya mereka menghabiskan waktu hanya untuk mengkritik saya, mencela saya, mencari-cari kesalahan. Sementara kita tidak punya waktu untuk membalas. Jadi biarkan. Nah, justru itu ungkapan yang luar biasa dari Pak Habibie bahwa kenapa kita harus sibuk mikirin orang yang mengkritik. Berarti kan dengan kata lain, sindiran Pak Habibie apa? Mereka tidak punya waktu. Mereka waktunya hanya sibuk memikirkan kesalahan kita. Sementara kita tidak punya waktu buat membalas. Artinya kita punya waktu hanya untuk hal-hal yang produktif. Pengajian, menyejahterakan, mencerdaskan anak bangsa. Nah, itu yang itu. Tapi juga kalau kembali kepada ayat tadi, ya untuk apa kita perpanjang? Karena sekali lagi seperti kata Pak Habibie, itu ngabisin energi. Betul. Ada satu juga nasihat atau quote kalau istilah di media sosial dari Dalai Lama. Agama itu bukan untuk mengoreksi orang lain, tapi agama adalah untuk mengoreksi diri sendiri. Kita sudah betul apa belum? Jadi pengajian yang Ibu lakukan itu sesungguhnya seperti yang dikatakan Dalai Lama, mengoreksi diri sendiri. Sudah betul apa belum? Kita tingkatkan ketakwaan, kita tingkatkan pengetahuan. Jadi bukan mengoreksi orang lain. Biarlah orang lain sibuk mengoreksi kita. Gitu. Tapi hakikat beragama, kata Dalai Lama sekali lagi, adalah bukan mengoreksi orang lain, tapi justru mengoreksi diri sendiri. Mengoreksi supaya kita menjadi lebih baik. Jadi apa yang dilakukan Bu Azizah, kalau kata pepatah sekarang, biarkan anjing menggonggong, kafilah berlalu. Ya, demikian yang dilakukan Rasulullah ketika Rasulullah berdakwah, ya kan? Beliau mau berangkat ke masjid, dilempari dengan kotoran, dia acuhkan saja kan? Gitu. Jadi ada ayat Al-Quran juga mengatakan, tidakkah orang-orang beriman itu mengira ditinggalkan begitu saja, kemudian tidak diuji. Rasulullah diuji dengan lemparan batu, dicaci, dimaki, dipukul. Fahum la yuftanun itu ada Kiai Hajid di Jogja, dia menyebutkan fahum la yuftanun itu bukan semata-mata diuji, tapi tidak ditaruh tukang-tukang fitnah. Jadi dalam berdakwah pun biasa itu tukang-tukang fitnah itu. Ada yang menjawab, itu pengajiannya ini, itu udah biarin. Yang penting niat kita lempeng, ikhlas lillahi ta'ala. Insya Allah itu akan dibuka jalan. Insya Allah Allah akan memberikan keleluasaan. Nah, itu syarat utama. Tetapi kalau motif pengajian kita mau tenar, mau cari apa namanya polaritas, ya itu Allah jauh dari bantuan. Baik. Mudah-mudahan Bu Azizah cukup puas ya. Jadi tetap bertahan dengan apa yang sudah Ibu lakukan dan tidak terpancing dengan olok-olok dari masyarakat yang ada di sekitar Bu Azizah. Betul. Itu. Kita lanjutkan Ustaz kaitan dengan pembahasan kita Ustaz. Ya, tadi kejadian anak kecil, ya kan memang idealnya kita ya mengalah, kita sabar kan itu. Nah, tapi ketika kita tidak bisa mengalah, tidak bisa memahami atau tidak bisa mengendalikan nafsu kita, ini kan pasti dari hal kecil kemudian jadi besar, bahkan menimbulkan tawuran antar kampung, gitu. Gimana? Ya, betul. Memang kalau kondisi di Indonesia mestinya ada saudara mukmin lain yang sebagai penengah. Namun dalam praktek
kadangkala di antara kita itu malah cuek. Iya. Justru mungkin kalau di level yang paling rendah adalah RT lah yang berperan sebagai fa'aslihu, sebagai pendamai. Pendamai. Gitu. Memang pekerjaan RT ya itu berhadapan langsung dengan masyarakat yang heterogen, yang banyak, yang kadang kita lihat dengar tetangganya 1.000 dengan yang lain. Nah, disitulah peran RT. Tetapi maksudnya RT di sini adalah sebagaimana peran mukmin fa'aslihu, orang yang mendamaikan. Jadi tetap harus ada yang mendamaikan. Dan mendamaikan itu baina akhawaikum, di antara kamu. Artinya di antara kamu ya orang-orang di lingkungan warga. Jadi tidak bisa misalkan dalam pengertian ini damai antara RT yang sama manggil RT yang lain. Karena secara psikologi tentu tidak paham. Begitupun maksud ayat ini adalah mendamaikan ya sesama mukmin, maka hakimnya adalah orang mukmin, jangan non mukmin atau non muslim, karena secara kultur, secara psikologi tidak bisa. Pasti punya kepentingan yang berbeda. Nah, itulah mirip RT juga, yang ribut RT 1 manggil RT lain buat pendamai. Jadi akan lebih. Baik, kita terima dulu telepon berikut, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Iya, dengan siapa Ibu? Ibu Lili. Iya, silakan. Pak Ustaz, suami saya kan udah sakit. Iya. Sakit stroke udah lama. Tadi sih dia beragama Buddha. Iya. Saya beda agama, saya Islam. Iya. Bagaimana kalau untuk terakhirnya saya memasukin Islam gitu, Pak Ustaz? Sekarang sih dia udah tidak berdaya. Oh gitu. Sakit apa? Stroke atau? Stroke. Ya, sudah tidak bisa beraktivitas. Ya udah nggak bisa. Ngomong pun udah nggak bisa. Cuman dia punya, kalau ditanya masih merespon. Gitu. Ya. Ibu pengen suaminya bisa ikut sama-sama ibu gitu, dapat hidayah ya. Iya. Baik, itu aja Bu. Ini Pak Ustaz satu lagi. Iya. Apa yang dengan dimaksud dengan tahlilan gitu, Pak Ustaz? Tahlilan. Apa perlu itu tahlilan itu? Iya. Itu saja Bu. Iya. Saja. Baik. Terima kasih. Bu Lili di Kapuk. Bu Lili di Kapuk. Ibu Lili di Kapuk. Jadi yang pertama kaitannya suami ibu, prinsip Islam disebutkan di dalam Al-Baqarah 256. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Jadi pindahnya agama suami ibu dari Buddha ke Muslim harus dari suami ibu, bukan dari ibu. Tidak bisa dipaksa, ayo, meskipun dalam posisi sudah sakit. Itu yang penting. Kalau suami ibu sudah meskipun dengan bahasa isyarat, sudah bersedia dengan rela, dengan sukarela pindah agama, itu tidak apa-apa, dituntun. Gitu. Tetapi kalau posisinya, mohon maaf, misalkan kita memanfaatkan ketidakberdayaan suami, yaitu jelas ayat Al-Quran melarang, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Biarlah Allah yang mengatur, Allah lah yang porsinya itu. Jadi kita hanya upaya mengajak. Kalau memang belum dari hati dari suami ibu menuntun pelan-pelan. Mudah-mudahan mau. Tetapi kalau memang sudah kesadaran, itu tinggal dituntun meskipun pakai bahasa isyarat. Ya tentu dengan syahadat. Kalau ibu tidak bisa, tentu bisa memanfaatkan tokoh muslim terdekat, atau kalau tidak bisa juga bisa memanfaatkan KUA, kantor urusan agama. Itu insya Allah akan dibimbing. Kaitan pertanyaan yang kedua. Baik, Ustaz. Tahan dulu, Ustaz. Siap. Ya, tahan dulu, nanti kita harus istirahat dulu. Dibahas setelah istirahat, Ustaz. Pemirsa, jangan kemana-mana, nantikan Ramadan bersama Ustadz hanya di El Sinta TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Ramadan bersama Ustadz. Acara ini terselenggara berkat kerjasama El Sinta TV dengan Stimik Muhammadiyah Jakarta.
pada kesempatan kali ini kita tengah membahas sebuah tema tentang toleransi beragama. Dan seorang narasumber yang membahas tema kita, beliau adalah Ustadz Faiz Rabdi M.Com. Ustadz, berkaitan dengan toleransi. Kedua. Ya, tadi pertanyaan dulu. Ya, Bu Lili di Kapuk belum selesai. Pertanyaan kedua tentang tahlilan, gimana Ustadz? Iya, jadi Bu Lili, tahlilan itu bermakna ungkapan atau ucapan la ilaha illallah. Gitu. Namun dalam konteks Indonesia, makna tahlilan itu kemudian menjadi semacam budaya. Budaya membaca tahlilan atau membaca la ilaha illallah itu dalam momen-momen tertentu. Ada yang membatasinya 3 hari, 7 hari, 100 hari, 1000 hari. Itu tradisi di Indonesia. Sementara tradisi Nabi memang tidak dikenal dengan istilah seperti itu. Justru tahlilan itu, la ilaha illallah adalah bacaan yang memang kapan saja. Tidak harus ditentukan dengan 3 hari, 7 hari, 100 hari. Meskipun dalam konteks budaya di Indonesia, kadangkala kita pendekatan dakwah satu sisi dibenarkan, tapi ada batasan, tidak terus-terusan. Kalau sekali waktu, oke. Tapi sesungguhnya memang Nabi tidak ada mengajarkan tahlilan itu harus dibatasi. Tahlilan itu kapanpun, dimanapun. Dalam konteks budaya Indonesia lagi, sekali lagi, tahlilan itu kadangkala disertai perayaan atau peringatan-peringatan kematian tertentu, kemudian tuan rumah yang ditimpa musibah menyiapkan sesuatu. Dalam konteks di Indonesia, kalau kebetulan orang itu adalah orang kaya, mungkin tidak menjadi soal dia harus menyiapkan makanan, menyiapkan minuman. Tetapi kalau di Indonesia yang kebanyakan mayoritas orang miskin, dia harus menyiapkan makanan, tentu akan memberatkan. Nah, inilah yang kemudian tahlilan menjadi tidak pas konteksnya. Kalau setiap tahlilan harus ada makanan-makanan tertentu yang sesungguhnya itu malah menjadi memberatkan. Padahal yang diajarkan Nabi adalah ketika seseorang ditimpa musibah kematian, harusnya tetangga itu memberikan. Kalau perlu 3 hari atau 7 hari membantu. Kalau perlu itu tidak perlu masak gitu, dibantu oleh tetangga-tetangganya. Tapi di Indonesia malah dia 3 hari dia harus mikir, 7 hari udah harus mikir lagi masakan. Padahal yang bersangkutan tidak punya apa-apa. Beda kalau yang bersangkutan orang kaya yang memang menjadi persoalan. Mungkin budaya-budaya seperti itu bisa saja. Nah, artinya jangan sampai tahlilan itu menjadi di luar konteks ajaran Nabi, gitu. Nah, itu pengertian tahlilan. Jadi seperti itu. Pak. Baik, kita lanjutkan dengan tema kita, Ustaz. Ya, saat ini umat Islam ya sudah banyak kelompok, banyak aliran, banyak mazhab. Gitu. Betul. Nah, masalahnya di sini seringkali kita juga menemukan ya singgungan-singgungan ya, insya Allah nggak terjadi bentrokan yang lebih jauh lah gitu. Betul. Nah, ini supaya tidak terjadi bentrokan yang lebih jauh atau pertentangan, perdebatan tentang agama Islam lebih jauh, bagaimana Ustaz mensiasatinya? Ayat Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ada 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Jadi dakwahlah, nyampaikanlah dengan hikmah. Sesungguhnya bagi perbedaan-perbedaan kelompok itu, pertanyaan saya sederhana kepada kelompok-kelompok itu, apakah yakin bahwa yang difahami di kelompoknya itu adalah yang paling benar? Apa buktinya bahwa itu adalah yang paling benar? Kita nggak bisa menjamin, kita nggak ada keyakinan bahwa kita yang paling benar. Tetapi kita berusaha menjadi benar, itu yang lebih penting. Nah, berusaha menjadi benar itu tidak berarti kemudian menyalahkan orang lain. Karena belum tentu, ayat tadi, ayyakunu khairum minhum, boleh jadi mereka itu lebih baik, karena kita nggak tahu. Jadi yang kita lakukan adalah kita upaya menjadi benar. Meskipun tidak merasa benar. Paling benar. Nah, itu yang bisa dilakukan. Atau apa yang digambarkan oleh Kiai Dahlan, Kiai Jemaah Dahlan, ketika bahkan bukan hanya terhadap sesama muslim, terhadap non-muslim pun Kiai Dahlan itu ketika diajak debat sama pendeta Dekker dari Belanda, gini aja, kita copot baju kita masing-masing supaya kita tidak ego
isme yang terlalu tinggi, kita copot, saya copot baju muslim saya, Anda copot baju pendeta Anda, kita cari dalil-dalil mana yang paling benar. Iya. Nah, itulah yang disebut dengan wajadilhum billati ahsan. Debat, argumentasi dengan logika, dengan ilmu, dengan mana yang paling benar. Nanti kalau saya yang benar, situ ikut saya, kata Kiai Dahlan. Kalau situ yang benar, saya ikut pendeta. Nah, itulah yang digambarkan oleh Kiai Dahlan. Jadi wajadil wal mauidhatil hasanah, mauidhah hasanah, nasihat yang baik itu kalau dalam ayat Al-Qur'an itu seperti qaulun ma'rufun, perkataan yang ma'ruf, yang saya ambil contoh misalkan Pak ya. Ungkapan alhamdulillahirabbil alamin itu ungkapan yang baik. Nah, tetapi ungkapan yang benar. Tetapi kalau diungkapkan sama orang yang ditimpa musibah menjadi tidak ma'ruf. Ada teman yang timpa musibah, kita dengar alhamdulillah, wah itu kan menjadi tidak ma'ruf. Atau orang yang ditimpa kesenangan kita nyebutnya innalillah, kan tidak ma'ruf. Padahal ucapannya adalah ucapan yang benar. Baik Ustaz, gitu. Sayang sekali waktu kita sudah habis Ustaz. Kita masih pamit undur diri. Mudah-mudahan bisa lanjut. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi dan kita bahas tentang toleransi yang tahap kedua. Oke, siap. Baik, pemirsa, toleransi beragama memang hal yang sangat krusial, ya. Bahkan bisa dari hal-hal kecil mengakibatkan menjadi hal yang berakibat fatal. Dan mudah-mudahan pada kesempatan lain kita bisa membahas tentang tema ini berikutnya. Saya Fadli Muhammad beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.